Penasaran? Chapter 88 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Dewa Primordial, di mana sebagian besar dari alur pada chapter kali ini adalah kehebohan yang terjadi di luar arena Valhalla, yaitu Beelzebub yang meminta kepada Odin untuk menjelaskan tentang dirinya yang ingin membangkitkan Dewa Primordial, dan hubungannya dengan Ragnarok yang terjadi ketika Shaka mengetahui bahwa Siegfried sebagai kekasih Brunhilde telah ditahan di Tartarus. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Dijelaskan bahwa Dewa Primordial adalah dewa yang terlahir dari awal mula Chaos. Mereka adalah asal mula alam semesta dari segala sesuatu yang pernah menguasai seluruh dunia. Namun, kekuatan para dewa primordial terlalu kuat sampai bisa menghancurkan dirinya sendiri. Konon, hal itu disebabkan oleh awal mula Chaos yang dikutip dari Chronicles of Valhalla. Chaos atau kekacauan sendiri adalah dewa primordial pertama sebelum Erebus, kegelapan, Gaia, bumi, Tartarus atau dunia bawah, Eros atau cinta, dan Nyx atau malam. Kita pun diperlihatkan pertarungan di luar Valhalla, yaitu Odin yang berhadapan dengan Beelzebub serta Shaka. Shaka menanyakan tentang membangkitkan dewa primordial pada Odin, lalu dijawab oleh Hugin dan Munin bahwa dewa primordial tidak lebih dari keberadaan yang legendaris. Ini keinginan yang mengerikan dari Odin. Dulu ada dewa-dewa kuno yang menyebut dirinya sebagai dewa-dewa primordial. Kalau dewa primordial memang benar ada, dunia surgawi dan dunia manusia semuanya akan dihancurkan. Beelzebub juga berkomentar bahwa dewa primordial hanyalah sebuah mitos bagi para dewa. Ia juga mempercayainya, sampai suatu saat ia menemukan buku terlarang, membuat Hugin dan Munin terkejut dengan buku terlarang yang disebut oleh Beelzebub. Diceritakanlah jika Beelzebub menemukannya sebagai kebetulan di belakang perpustakaan dunia bawah ketika ia sedang meneliti tentang Satan. Buku itu bernama Kitab Gornip sebagai buku terlarang yang menggambarkan kebangkitan dewa primordial. Sontak, Shaka serta kedua gagak tersebut terkejut mendengarnya. Beelzebub melanjutkan dengan temuannya itu berarti dewa primordial benar-benar ada. Ada seseorang yang mengetahui cara membangkitkannya, tapi ada pula yang mengharamkannya. Hugin berteriak, "Siapa yang punya buku seperti itu?" Beelzebub pun menjawab, "Sayang sekali, sebagian besar dari buku yang dilarang sudah tidak bisa dibaca lagi. Tetapi ia menemukan sesuatu di dalamnya yang bertuliskan, di saat pohon dunia menyerap air kehidupan, Odin si dua mata akan mengorbankan dirinya dan dunia sekali lagi akan kembali ke wujud primordialnya." Mendengar itu, Shaka serta kedua gagak Odin sangat terkejut. Rupanya Beelzebub telah membacanya sangat lama sehingga ia membutuhkan beberapa saat untuk bisa memahaminya. Beelzebub menganggap ini hanya imajinasinya saja yang menilai bahwa informasi itu adalah kebangkitan dari dewa primordial. Namun, buku terlarang yang bertuliskan nama Odin adalah jawaban atas keinginan lama yang Odin pendam. Beelzebub pun menodongkan Odin tongkatnya agar Odin segera memberitahukan kebenarannya. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah Odin yang hanya tertawa. Ia berkomentar, "Sejak tadi hanya ucapan 'katakan padaku' yang Beelzebub dan Shaka tuntut padanya." Odin pun tertawa semakin kencang dengan ekspresi yang menyebalkan dan langsung viral di dunia maya sejak kemarin. Odin mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa kegilaan dan kemarahan. Odin tampak menyeramkan dengan menyebut jika semua orang yang ada di hadapannya adalah orang yang bodoh dan berisik sekali. Saat itulah baik Beelzebub maupun Shaka mulai melakukan kuda-kuda.
Ketika Odin bersiap akan menyerang, tiba-tiba saja seseorang datang dan menegur apa yang sedang mereka lakukan. Orang itu adalah Thor. Thor kini berada di tengah-tengah Odin, Beelzebub, dan Shaka. Namun Odin menyuruh Thor untuk menyingkir karena ia bersiap untuk menyerang. Shaka lantas menanyakan, apakah Thor datang untuk membantu Odin? Thor menjawab jika ia tidak berniat untuk membantu siapapun. Tapi ia memberitahukan satu hal, siapapun yang telah mencoreng harga diri para pejuang yang telah berjuang dan memberikan segalanya pada arena itu, tidak peduli siapapun itu, tidak akan Thor maafkan. Kita pun diperlihatkan para petarung dari umat manusia yang dimaksud sebagai pejuang oleh Thor. Sekarang, Odin, Shaka, dan Beelzebub hanya bisa terdiam mendengarkan ucapan Thor bahwa sampai Ragnarok ini berakhir, hidup dan mati akan ditentukan di arena. Itulah sopan santun yang harus mereka tunjukkan sebagai pejuang kepada musuh yang telah gugur di arena. Membuat Shaka tertawa karena baru pertama kalinya ia mendengar itu. Ia tidak menyangka jika Thor adalah pria yang sangat seksi. Shaka pun mengerti sekarang. Thor lalu meminta persetujuan ayahnya Odin sambil menunjukkan palu miliknya. Odin pun menyetujuinya sampai Ragnarok berakhir. Wah, lucu juga ya mendengar Thor memanggil Odin sebagai ayah. Tetapi begitulah versi asli dari mitologi Nordik. Thor adalah putra dari dewa Odin dan raksasa Joro. Kemudian Beelzebub tidak menerimanya. Menurutnya, urusan mereka masih belum selesai. Ia pun mengaktifkan tongkat Apomiusnya sambil berlari ke arah Odin. Beelzebub akan mencari tahunya meski ia harus memaksa. Tapi, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang menghentikan Beelzebub. Kemudian muncul satu orang lagi yang mengejek Shaka yang sedang sibuk sekarang. Dan ternyata yang muncul adalah Sakata Kintoki serta Ultraman, anjay. Rupanya Ultraman itu adalah Adamantin alias Adamas yang sedang memakai topeng minasan. Beelzebub semakin marah dengan mengeluarkan aura intimidasi dari seluruh tubuhnya. Ia meminta agar dirinya tidak diganggu. Kalau Adamas menghalanginya, ia juga akan membunuhnya. Adamas pun mengatakan agar Beelzebub tidak meremehkan martabat dewa yang ditunjukkan oleh Hades. Itulah yang Beelzebub pernah katakan pada Adamas. Adamas melanjutkan perkataannya, jika Beelzebub selalu terlihat keren bagaikan es neraka. Ia adalah Beelzebub, sang raja kegelapan yang agung. Adamas selalu meletakkan tangannya pada tongkat Apomius hingga tangannya retak. Adamas berteriak agar Beelzebub tidak melakukan hal yang bodoh. Beelzebub lalu mengurungkan niatannya dan menghentikan kekuatan dari Apomius, membuat Odin dan Thor terus menatapnya. Sementara itu, Shaka yang tampak santai berteriak memuji Kintoki atas kerja kerasnya. Kintoki lalu heran karena Shaka masih santai kayak di pantai, sama seperti biasanya meskipun situasi sedang tegang saat ini. Lalu Odin dan Thor pun berjalan melewati Kintoki untuk meninggalkan mereka. Shaka memuji bahwa ini adalah waktu yang tepat. Namun Kintoki menanyakan, ada apa dengan pria besar tadi? Kintoki jadi takut karena mereka juga menatapnya. Shaka tertawa dengan santai mengatakan bahwa dia adalah Odin. Mungkin dia akan membenci Kintoki karena Shaka telah memberitahunya bahwa Kintoki sedang pergi ke Tartarus. Sontak Kintoki sangat terkejut, namun ia tak mau memikirkannya karena ia sudah lelah setelah pulang dari Tartarus. Shaka menanyakan bagaimana keadaannya. Kintoki pun menjelaskan jika itu sulit. Para penjaga Tartarus adalah para iblis. Tidak mungkin ia bisa menyusup dan menemukan tahanan dewa dengan mudah di sana. Mendengar laporan itu, membuat Shaka semakin ingin bertemu dengan Siegfried. Nah minasan, saya merasa cukup aneh di bagian Kintoki sebagai seorang manusia yang berani pergi ke Tartarus sendirian. Padahal yang bisa mengakses Tartarus hanyalah dewa. Shaka lalu mengajak Kintoki sambil mengulurkan tangannya bahwa ia akan menceritakan detailnya sambil makan permen.
Kintoki justru mengeluh dengan permen yang terus dimakan oleh Shaka. Ia khawatir nanti Shaka sakit gigi. Shaka pun menjawab bahwa dia menyikat giginya dengan benar. Dewa saja sikat gigi loh, kalian juga harus rajin sikat gigi ya minasan. Kemudian Shaka pamit meninggalkan Beelzebub bersama Kintoki. Tetapi Beelzebub menanyakan apakah Shaka tidak membencinya. Shaka lalu berbalik menatap Beelzebub. Kemudian Beelzebub menjelaskan jika Shaka sudah mengetahui bahwa orang yang menanamkan biji Hajun ke dalam tubuh Zerofuku adalah dirinya. Beelzebub yang tak menghiraukan Adamas yang menyuruhnya untuk cepat pergi, lalu melanjutkan perkataannya bahwa Shaka pasti sangat membencinya dan sangat ingin membunuhnya. Tiba-tiba Shaka sudah ada di hadapan Beelzebub lagi. Ia yang tadinya santai, sekarang berubah menjadi sangat marah minasan. Shaka lalu mengeluarkan tombaknya, lalu memukul kepala Beelzebub dengan sangat keras. Sontak, Adamas dan Kintoki sangat terkejut melihat kejadian itu. Wah, adegan yang kocak sih ini. Dewa Beelzebub yang terkenal sedingin kulkas 2 pintu justru diceng-cengin sama Shaka. Toh, Beelzebub tampaknya menerima balasan atas perbuatannya. Shaka pun tersenyum lagi dengan mengatakan bahwa itu sudah cukup. Zerofuku telah memberikan tongkat padanya. Beelzebub pun heran dengan sikap Shaka sambil memegangi kepalanya. Shaka menceritakan jika Zerofuku adalah orang pertama yang mengajarinya. Padahal tidak bisa dipungkiri kalau kebencian akan selalu muncul dari dalam hati. Tapi kalau Shaka membiarkan kebencian menguasai dirinya, itu sama saja ia mengkhianati Zerofuku. Shaka telah membuat janji pada Zerofuku untuk berjalan di jalan bercahaya bersama-sama. Dan itu pula lah alasan kenapa Shaka tidak membenci Beelzebub. Shaka pun berbicara dalam hati sambil mengingat senyuman Zerofuku dengan menanyakan apakah yang ia lakukan sudah benar. Beelzebub pun berkomentar jika Shaka adalah pria yang membingungkan. Ia pun menonaktifkan tongkat Apomiusnya dan mulai berjalan pergi. Sambil berjalan, Beelzebub tersenyum lalu mengatakan bahwa suatu saat nanti ketika Shaka berubah pikiran, ia bisa kembali dan membunuhnya. Shaka pasti bisa melakukannya. Mendengar itu, Shaka tersenyum sembari mengejek Beelzebub sebagai lelaki yang aneh. Wah, setelah Hades mati, sepertinya Beelzebub cari target baru untuk bisa membunuh dirinya ya minasan. Kemudian Adamas menyadari sesuatu. Kata Shaka, ia tidak membenci Beelzebub, tapi kenapa ia memukul kepalanya? Shaka pun tertawa terbahak-bahak dan meminta maaf karena itu adalah kebiasaan remajanya. Adamas heran dengan Shaka yang ia kira sebagai sosok pemberani. Kintoki menimbrung dengan mengatakan bahwa Shaka memang seperti tidak punya masalah. Nah minasan, sudah sejauh ini barulah kita diperlihatkan apa yang terjadi pada pertarungan Okita Soji melawan Susanoo no Mikoto di arena Valhalla. Diceritakan bahwa seluruh penonton diliputi oleh keheningan yang aneh. Gerakan yang sangat cepat dengan terus mengayunkan pedang untuk saling beradu membuat semuanya merasa tegang. Baik itu penonton di pihak dewa maupun pihak manusia. Wah, adegan seperti ini lebih enak dinonton setelah diadaptasi ke anime ya minasan. Karena kelincahan Okita dan ketangkasan Susanoo seperti tak ada celah. Mereka terus menyerang dengan berbagai teknik sambil memblokir serangan. Okita lalu mengaktifkan tekniknya yang bernama pedang ekor naga untuk menyerang Susanoo dari bawah ke atas. Tetapi Susanoo tersenyum menyeramkan dengan menyambut serangan itu dengan tebasannya dari atas. Kita pun diperlihatkan pipi kiri Okita yang berdarah karena luka sayatan yang juga mengenai syalnya. Begitupun dengan Susanoo yang ikat pinggangnya tertebas. Sampai di sini bisa dikategorikan Susanoo lebih unggul karena tubuhnya sama sekali belum terluka. Dan berhentinya gerakan Okita serta Susanoo lalu disambut dengan teriakan antusias dari penonton.
Seorang dewa berkomentar bahwa dirinya sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Satu-satunya yang ia tahu adalah pertarungan ini sangatlah luar biasa. Sungguh pertarungan antar pendekar pedang yang mengagumkan. Heimdall berteriak bahwa dewa pedang dan anak iblis saling bertarung sampai mati. Teknik Susanoo bernama Shinra Yaoyorozu menyerang Okita dengan kecepatan tinggi. Okita bereaksi dengan melakukan serangan balik, tetapi Susanoo berhasil menghindar dan terus melakukan serangan lainnya. Inilah pertarungan antara pembunuh dewa terkuat dan pembunuh manusia terkuat. Inilah puncak pertarungan berdarah antar pendekar pedang. Kita pun diperlihatkan Ares yang plonga-plongo. Sudah 88 chapter masih nungguin nih plot twist Ares sang dewa badut dewa perang. Hermes berkomentar bahwa Ares yang begitu terkejut terlihat seperti jiwanya mau terlepas dari tubuhnya. Zeus mengatakan bahwa pedang memang sangat keren, tapi yang ia inginkan adalah tinju. Di sisi lain, Anubis yang menyaksikan pertarungan itu justru bersemangat. Ia tidak sabar menunggu karena ini sangat menakjubkan. Anubis tahu bahwa seharusnya ia tidak menyerahkan gilirannya. Ia tidak pernah puas pada manusia. Namun Anubis menikmati aroma yang membuatnya melayang. Aroma terbaik dan terkuat dari kematian pada Okita. Wah, apakah ini adalah prediksi Minasan? Beralih pada Kojiro Sasaki yang mengobrol dengan Musashi Miyamoto, Musashi berkomentar bahwa Susanoo memblokir setiap serangan Okita dengan teknik Shinra Yaoyorozu. Susanoo juga memiliki postur yang menakutkan. Sasaki menanggapi bahwa sejauh yang mereka bisa lihat, semuanya memang ada pada Dewa Susanoo. Susanoo telah menguasai semua teknik pedang dan aliran yang diciptakan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Dan mungkin saja Susanoo sudah mencapai puncak dari seluruh gaya berpedang. Haris mengatakan, Susanoo bukan terlihat seperti dewa pedang, melainkan maniak pedang. Sasaki melanjutkan, ia tidak pernah merasa cukup, tapi sekarang ia ingin melihat bagaimana Okita melawan dewa itu. Sasaki berkata, tunjukkan padaku yang terkuat di zaman Edo, Okita Soji. Namun berbeda dengan petarung Ragnarok lainnya yang saling mengolok-olok dengan kebencian, Susanoo dan Okita justru saling respect satu sama lain loh Minasan. Susanoo memuji teknik pedang Ryuken milik Okita yang hebat sekali. Okita juga membalasnya dengan mengatakan Susanoo hampir memotong lengannya dengan serangan balik yang sangat keren. Okita tertawa dengan mengatakan bahwa ia merasa sangat senang. Lalu, Hajime Saito merasakan kesenangan Okita. Padahal, jika saja Okita kehilangan konsentrasinya sedikit saja, dia akan langsung mati. Isami Kondo merasa ragu kalau Okita takut akan kematian. Toh, setiap harinya adalah medan perang, karena kematian selalu ada di sisi Shinsengumi. Bertarung sampai mati adalah kehidupan sehari-hari bagi mereka. Kemudian, Susanoo memuji Okita yang masih saja tertawa. Itulah sebabnya Okita menjadi kapten divisi 1 Shinsengumi. Dan hanya Okita saja sebagai satu-satunya yang bertarung melawan petarung yang terkuat dari teknik dewa pedang Shinra Yaoyorozu. Namun ada sesuatu yang aneh dari Okita sekarang. Senyuman dari anak iblis itu tidak karuan, membuat para penonton heran karena menganggap jika Okita mengendurkan kuda-kudanya. Mereka bertanya-tanya, apakah Okita sudah menyerah? Tapi berbeda dengan yang lain, Musashi menyadari kuda-kuda dari Okita adalah Yakyu Shinkage Ryu. Sasaki tidak setuju karena itu hanya mirip. Mungkin saja itu adalah teknik yang Okita pelajari di tempat lain untuk bertahan dari neraka zaman Bakumatsu. Okita secara alami memperolehnya melalui pertarungan sampai mati dengan banyaknya samurai. Haris terkejut mendengarnya. Susanoo lalu menanyakan, apakah Okita ingin melihatnya menikmati pertarungan? Ini akan menjadi sangat liar. Okita lantas mengiyakannya.
Kita pun diperlihatkan ekspresi Okita yang menyeramkan dengan mengatakan, "Aku mulai." Susanoo menyadari bahwa udara di sekitar Okita telah berubah. Tekanannya menusuk seperti pedang. Dengan cepat tubuh Okita seolah-olah menjadi bayangan yang bergerak ke berbagai arah. Kemudian langsung menyerang Susanoo. Susanoo yang berhasil menangkisnya terkejut karena ia tidak bisa melihat apa yang baru saja terjadi. Keduanya kini saling beradu pedang sangat intens. Sasaki kembali berkomentar bahwa ada satu hal yang dimiliki oleh Okita tetapi tidak dimiliki oleh dewa. Itu adalah pengalaman mendekati kematian yang tak terhitung jumlahnya. Siapa sangka pedang Okita Soji sudah tertancap pada lengan kiri Susanoo yang tidak menyadarinya. Kemudian Okita menariknya dengan sangat cepat hingga Susanoo sepertinya sudah kehilangan tangan kirinya, minasan. Darah muncrat kemana-mana, tapi sayangnya ini adalah panel terakhir dari pertarungan mereka. Sehingga kita masih tidak tahu pasti apakah benar Susanoo sudah dibikin buntung oleh Okita. Wah, seru sekali ya chapter ini, minasan. Namun sejak chapter lalu ada beberapa panel tambahan yang masih berkaitan dengan pertarungan. Ya, meskipun kejadiannya sama dengan chapter 86, yaitu kemunculan para anggota Shinsengumi yang mendukung Okita. Menariknya karena ada satu karakter tambahan sebagai rival Okita, yaitu Toshi atau dalam sejarah bernama lengkap Hijikata Toshizo. Wah, ini sih karakter andalan saya di Gintama karena voice aktornya sama dengan Zoro One Piece, yaitu Kazuya Nakai. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.